walaupun di sana pembahasan tentang akhbarona dan hadatana itu di babnya ada perbedaan, ada keunggulan dan yang intinya kurang lebihnya adalah sama kekuatannya. Wa qala al-akharan haddatsana Abu Muawiyah ad-Dharif anil A'mash Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada di sini disebutkan an Abi Hurairah yang mana di Sahih Muslim, berbeda dengan di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kenapa di Sahih Muslim Al-Imam Muslim rahimahullah ketika menyebutkan seorang sahabi tidak disebutkan radhiyallahu anhu? Di Sahih Muslim itu tidak didapati kalau penyebutan seorang sahabi kemudian di belakangnya radhiyallahu anhu tidak disebutkan. Terjadi perselisihan di antara ulama. Kenapa tidak disebutkan? Ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Imam Muslim di zamannya adalah dikuasai oleh mereka orang-orang Syiah, yang mereka benci kepada para sahabat, sehingga tidaklah disebutkan radhiyallahu anhu, dan itu adalah merupakan ijtihad dari beliau dan juga ulama-ulama yang lain melihat dari kondisinya yang intinya supaya ilmu bisa diterima oleh kaum muslimin walaupun perkara tersebut khilaful aula, maknanya adalah kalau seandainya disebutkan akan menjadikan manusia lari, yakni kaum muslimin, dari hadis tersebut, sehingga tidak disebutkan karena lebih bermanfaat kalau seandainya ditinggalkan. Begitu juga ulama yang lain di dalam masalah sebagian yang sebenarnya tidak perlu disebutkan karena khawatir adanya penentangan sehingga tidak jalannya dakwah, sehingga dimasukkan ke dalam tulisannya atau karangannya. Ada beberapa ulama karena semuanya itu kembali kepada maslahat dakwah. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ini sering kita sampaikan tentang masalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabi yang dikenal banyak hadisnya yang sampai kepada kita. Disebutkan oleh mereka para ulama, hadis-hadis Abi Hurairah yang didapatkan dari Rasulullah SAW itu lebih dari 5.300 hadis. Lebih dari 5.300 hadis, yang mana itu paling tinggi, paling banyak dari sahabat yang lain, yakni yang sampai kepada kita, karena tentunya tidak sampai kepada kita mereka yang lebih mulia dari Abu Hurairah, seperti Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin. Mereka lebih mulia, tapi hadis-hadis mereka tidaklah sebanyak hadisnya Abu Hurairah yang sampai kepada kita. Kita sampaikan dengan kalimat sampai kepada kita karena kita tidak memastikan, menjazmkan kalau ada yang lebih dari
hadisnya Abu Hurairah seperti mereka Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Dan yang mau kita sampaikan dari sini tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masuk Islam di umur ke-26 tahun. Umurnya 26 tahun. Dan di tahun ke-7 Hijriah. Dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bersama Rasulullah SAW 4 tahun dengan masa yang sangat singkat sekali tersebut. Abu Hurairah mendapatkan hadis yang paling banyak dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika mereka khabar diberitakan aktar Abu Hurairah. Maknanya hadisnya Abu Hurairah itu banyak sekali. Hadisnya Abu Hurairah itu banyak. Abu Hurairah banyak hadisnya. Dijelaskan dan apa yang kita sampaikan secara makna dan secara ringkasnya. Yang mana Abu Hurairah mengatakan makna di dalam hadis, menjelaskan tentang beritanya. Menjelaskan berita yang perlu diluruskan. Apa katanya Abu Hurairah? Adapun saudara-saudaraku al-muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka. Adapun saudara-saudaraku dari Al-Ansar sibuk dengan perkebunan mereka. Dan aku sibuk dengan menemani Rasulullah SAW dengan keadaan perut keroncongan. Perut keroncongan, mana bahasa kita? Tentunya ini adalah pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang thalabul ilm untuk mendapatkan ilmu yang banyak itu bukan dengan makan yang banyak, tapi dengan makan yang sedikit dan sering kelaparan. Bukan maknanya adalah unsur kesengajaan kalau memang adanya. Intinya seorang thalabul ilm untuk supaya menghindari memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, mikirkan makan dan minumnya, yang itu akan membuat kalau banyak makan thalabul ilm itu akan ngantuk. Itu diantaranya musibah, kalau banyak makan itu akan banyak ngantuknya. Sudah kalau banyak ngantuk, tentunya akan hilang kesempatan untuk mengambil faedah-faedah ilmiah. Dari sinilah kita selalu mengingatkan bagaimana Abu Hurairah yang cuma 4 tahun bisa mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang paling banyak, yang disebut oleh Az-Zahabi di risalahnya Al-Muqidhah, katanya rahimahullah, hafidus sahabah, dijuluki hafidus sahabah, yakni Abu Hurairah, karena banyak hadisnya yang sampai kepada kita. Itu semuanya bagaimana? Kita kalau mendengar yang seperti itu, bukan cuma sebagai bahan untuk nanti disampaikan kepada orang lain, tapi untuk kita renungkan, untuk kita pelajari dan kita realisasikan. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah yang banyak, tentunya adalah selalu bermajlis dengan majlis al-ilm. Begitu juga selalu bersama
kitab-kitab hadis bersama di dalam majelis al-ilm. Kalau mau ilmu yang banyak, kemudian cuma ongkang-ongkang duduk di kursi dan tentunya di dalam masalah-masalah untuk kita menyampaikan banyak-banyak menuntut ilmu, bukan berarti kita menyampaikan ini untuk berbangga-bangga dengan banyak ilmu, bukan. Tapi dalam arti atau maknanya kita untuk supaya kita semua semangat di dalam belajar, semangat di dalam belajar, dan inti dari belajar itu adalah untuk diamalkan. Bukan cuma sekedar banyak ilmunya dibangga-banggakan, si fulan alim, si fulan ahli ilm dan tapi yang kita maksudkan sebagaimana nasihatnya mereka para ulama, yang dikatakan ilmu nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Karena masalah al-ilmu ini bukan masalah ringan. Katanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang ma'ruf yang kalian semuanya hafal, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran itu akan menjadi penolong kalian, pembantu kalian, atau justru menjadi bumerang bagi kalian. Yani al-ilmu itu akan menolong kita semua selama kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Apalagi di dalam masalah-masalah al-ilm, biar kita dikatakan alim, biar kita dikatakan qari, inilah yang paling bahaya. Orang di dalam masalah belajar tujuannya adalah untuk supaya dikatakan alim. Orang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, ahli membaca. Ini musibah yang besar. Karena ada di dalam hadis yang maknanya adalah awal man yuqdha yaumal qiyamah salatah. Yani awal pertama yang dimasukkan ke dalam neraka, ini makna. Itu 3 jenis manusia yang disebutkan, yang diantaranya adalah orang yang belajar biar dikatakan alim, orang yang membaca Al-Quran biar dikatakan qari, orang yang pergi jihad kemudian terbunuh biar dikatakan dia adalah pemberani, orang yang bersedekah biar dikatakan dia adalah dermawan. Makna ringkas dalam hadis tersebut, ini adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan di dalam syair seorang penyair, al-alimu lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadul watani. Seorang alim yang dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Mananya menunjukkan bahwa orang yang belajar, yang tujuannya untuk supaya dikatakan alim, orang yang membaca Al-Quran dia dikatakan dia qari, ini adalah pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka sebelum kufar. Sebelum kufar. Ini mengerikan. Makanya bagi kita semua di dalam talabul ilm ini, untuk supaya selalu terjadi dunia, untuk memperbarui niat-niat kita, karena niat kita ini selalu berubah-ubah, maka selalulah kita perbarui supaya terus lurus kita di dalam menuntut ilmu, untuk supaya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ambil dari kisahnya Abu Hurairah. Kalau seandainya yakni kita semua ada rasa futur atau malas di dalam belajar,
maka hendaklah kita membaca kisah-kisah